Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Adiaksa sekalian. Pagi, sore, ataupun malam di kapanpun saudara sedang menyaksikan video saat ini. Kita kembali lagi ke podcast kesayangan kita, Podcast TV Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat penting di jajaran pemerintahan Kabupaten Malang dan wanita yang sangat luar biasa. Kita sambut bersama Ketua KPU Kabupaten Malang, Bu Anis Hartini ST. Ya biasa ini. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang kabar sibuk terus Bu ya? Iya, karena tahapan pemilu sudah berjalan ya, pemilu 2024. Iya. Sebelum menuju ke hari H ini banyak berarti persiapannya Bu ya? Sudah dimulai terus ya? Betul, jadi persiapan penyelenggaraan pemilu itu tahapannya secara regulasi dimulai maksimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi karena nanti pemungutan suaranya untuk pemilu 2024 ada di tanggal 14 Februari 2024, maka tahapannya itu sudah dimulai sejak 14 Juni tahun 2022. Luar biasa. Oke nih Bu, sebelum kita masuk yang berat nih Bu ya. Nyantai-nyantai dulu Ibu. Siap. Ini alhamdulillah Ibu gimana di podcast kita di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? Iya, luar biasa ya. Jadi kalau terima kasih, ini pertama kali saya diundang, tetapi KPU Kabupaten Malang sebelumnya juga sudah pernah podcast. Oh iya. Ya, pada waktu itu dengan Pak Kito ya. Jadi siap. SDM Parmas kami. Iya. Baru Ibu pertama kali ini ya? Iya, saya pertama kali. Biasa. Iya. Sebelumnya saya mau mungkin kita sahabat dari semuanya pengen kenal nih siapa sih sosok Ketua KPU Kabupaten Malang saat ini. Boleh diceritakan Bu mungkin apa biodatanya, lahir di mana? Iya. Jadi izin memperkenalkan diri, saya Anis Hartini, saya lahirnya di Cilacap. Oh, Jawa Tengah ya? Iya betul, berangkat dari sana, kemudian datang ke Malang itu sejak kuliah tahun 97 gitu ya. Kemudian berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu itu sebenarnya dimulai dengan menjadi panitia pemilihan kecamatan Dau. Saya waktu itu untuk pemilihan bupati tahun 2015. 2015, Ya. Berarti sudah 8 tahun yang lalu. Iya betul. Jadi kemudian ada seleksi untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kota. Pada waktu itu saya tahun 2014 sudah ikut seleksi. Alhamdulillah belum masuk rezekinya. masuk menjadi 5 yang terpilih gitu kan. Saya ada di posisi 6. Nomor 6. Dari berapa Ibu yang dipilih? 10, dari 5 kan. 5. 10 yang masuk besar, terakhir di 10 besar. Kemudian untuk menjadi 5 ditentukan 5 yang menjadi anggota KPU ya terpilih. Saya ada di posisi nomor 6. Miris banget. Ya, jadi hampir Terus kemudian tahun 2018 ternyata salah satu anggota KPU Kabupaten Malang pada waktu itu Pak Toto Haryono menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Maka secara regulasi pengganti antar waktu berikutnya adalah nomor 6. Betul. Nah, maka saya masuk menjadi anggota KPU Kabupaten Malang untuk periode 2014-2019 ini ada di tanggal 6 Maret 2018. Jadi saya dilantik tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan akhir periode menjabat pada waktu itu tanggal 12 Juni 2019. 19 tahunan lah. Iya, kurang lebih 15 bulan. 15 bulan. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya karena memang kita periodenya adalah 5 tahun sekali, ada seleksi kembali. Saya ikut lagi
dan alhamdulillah masuk menjadi satu dari 5 yang terpilih untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Malang. Dan pada waktu itu ketika kami akan pelantikan, dalam proses pelantikan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan rapat pleno menentukan siapa yang akan jadi ketua. Saya dipercaya untuk menjadi ketua KPU Kabupaten Malang. Luar biasa sekali. Seperti itu. Bu, saya dengar-dengar ini Bu ya, gelarnya SD ya, Bu ya? Satu teknik. Teknik apa Ibu? Saya dari teknik sipil. Oh, teknik sipil. Kayaknya nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungan. Tapi bagi saya secara akademik memang mungkin sekilas tidak ada, ya tidak ada hubungannya. Yeah. Tetapi saya meyakini bahwa ternyata masih ada hal yang berhubungan. Dalam kepemiluan ini kita juga ada bagaimana merencanakan planningnya. Iya, bagaimana merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihannya. Dalam hal ini karena di kabupaten kota, ini berarti kan akan ada pemilihan kepala daerah. Yeah. Nah, jadi ternyata ilmunya itu kepake. Gitu kan. Jadi kita menyusun rencana kebutuhan biaya untuk anggaran. Nah, itu masuk lah. Berarti kita ada hubungannya. Gitu. Berarti agak cuman ganti objek aja. Mungkin rencananya seperti bahan bangunan, semen. Sekarang ini untuk DPT gitu. Tapi masih nyambung. Iya, masih nyambung. Berarti apapun background kita tidak menutup cita-cita kita, Bu ya, atau impian besar kita. Betul, karena sekali lagi untuk menjadi penyelenggara pemilu sebenarnya juga tidak ada batasan background akademik ya. Jadi itu terbuka untuk umum sepanjang memenuhi syarat. Nah itu syaratnya salah satunya adalah usianya kalau untuk kabupaten kota minimal 30 tahun, kemudian ijazahnya minimal itu SMA untuk yang kabupaten kota, kemudian dia tidak menjadi anggota partai politik seperti itu. Jadi syarat-syarat itu ketika independen, ketika terpenuhi ya sudah bisa. Nah, syukur. Kalau Ibu selama jadi ketua KPU menjabat sejak kapan, Bu? Untuk yang periode 2019 sampai dengan insya Allah nanti 2024, maka saya 5 tahun ya, Bu? Iya, 5 tahun. Maka saya dilantik sebagai anggota dan sekaligus ketua KPU Kabupaten Malang sejak tanggal 13 Juni 2019. Siap. 2019. Nah, ini Bu, kita mulai masuk ke materi pokok yang mungkin agak berat ya. Nggak apa-apa, Bu ya? Betul. Jadi pertanyaan pokoknya, kapan sih Bu hari H dilaksanakan pemilu 2024 itu pada bulan apa, tanggal berapa? Betul, seperti tadi yang sempat saya sampaikan di depan bahwa bangsa Indonesia ini kita semua akan masuk pada tahun politik, akan ada gawe besar pesta demokrasi, pemilihan umum. Pemilihan umumnya di 2024 itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, ini sudah disepakati bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, kemudian dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR sudah disahkan juga, Ibu. Kalau tahapan-tahapannya, Bu, Ibu tadi kan sempat menjelaskan dari 2020 ya, Bu, udah mulai kerja ya. Betul. Jadi apa saja, Bu, tahapan? kalau penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Malang memang sejak 2020 ya, pasca pemilu 2019 kami ada pilkada kan, Kabupaten Malang ada pilkada 2020. Kemudian kita selesai 2021, 2022 itu sudah masuk tahapan untuk pemilu 2024. Tahapan yang sudah berjalan. Jadi tahapan pemilu itu kan semua diawali dengan perencanaan program dan anggaran. Kemudian setelah itu untuk terhadap proses penyelenggaraan secara teknisnya itu
pendaftaran dimulai dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Nah, tahapan ini sudah berlalu, sudah dilewati sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ini di tanggal 14 Desember. Oh, sudah 14 Desember kemarin. Ya, tahapannya sudah penetapan partai politik. Kemudian tahapan berikutnya dari peserta pemilu ini ada tahapan pencalonan. Pencalonan. Calonnya ini ya, yang jadi pileg gitu ya. Partainya sudah, kemudian orang-orangnya yang mau dipilih, yang akan dipilih, yang akan mewakili masyarakat. Siap. Itu masuk di tahap pencalonan. Tahapan pencalonan ini dimulai sejak tanggal 29 Mei pada waktu itu 24 Mei sampai dengan tanggal 30 yang dimulai dengan pengumuman. Kita melakukan pengumuman dulu akan pendaftaran bakal calon. Siap. Kemudian dimulai pendaftaran bakal calonnya. Jadi partai politik menyampaikan bakal calonnya kepada KPU dari semua tingkatan itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Sudah lewat juga. Nah, kemudian tanggal 14 selesai pada waktu itu direkap. Ya, KPU sampai dengan KPU Kabupaten Kota merekap berapa partai politik yang menyampaikan pengajuan bakal calonnya. Itu. Sebentar Bu Ibu, saya potong sedikit mungkin. Kalau dari seluruh partai politik yang sudah terdaftar itu semuanya boleh mencalonkan satu-satu Bu ya? Boleh. Jadi tanggal 14 Desember itu sudah diputuskan ada tadinya ada 17 partai politik nasional. Kemudian karena ada peristiwa pengajuan upaya hukum dari Partai Umat, akhirnya partai politik peserta pemilu 2024 menjadi 18 ditambah partai politik nasional ya. Akhirnya Partai Umat boleh mendaftar nasional. Kemudian ada 6 partai politik lokal Aceh. Ya, jadi tadinya 23. Kemudian Partai Umat menyusul, maka Partai Umat mendapatkan nomor urut 24. Siap. Jadi saat ini ada 18 partai politik serta pemilu 2024. Seperti itu. Maaf, mungkin Sobat Adiaksa semuanya banyak yang masih bingung. Kenapa kok bisa ada partai Aceh di situ? Ada 4 ya? 4 partai Aceh. 6. Itu maksudnya orang daerah lain bisa memilih juga atau seperti apa Bu? Partai Aceh. Jadi memang kekhususan ya. Karena kan di Aceh sendiri itu KPU-nya itu Komisi Independen ya. Jadi untuk Aceh KIP. KIP. Karena memang menjadi daerah yang khusus ya. Pada waktu itu provinsi di Aceh itu, maka partai lokal boleh didirikan di Aceh untuk melaksanakan pemilu lokal Aceh. Tapi kalau misalkan partai nasional juga boleh di sana? Bisa ada. Jadi nasional ada, daerah ada. Jadi makanya kita sampaikan secara nasional itu hanya 18, tetapi ada partai lokal Aceh yang berjumlah 6. Jadi kita ada 24 totalnya. Namun kalau yang daerah lain tidak bisa memilih khusus Aceh ya? Iya, yang lokalnya itu 6 khusus di Aceh. Seperti itu. Kita mungkin kembali lagi ke topik yang awal tadi yang tahapan Bu ya. Jadi saat ini tahapannya apa Bu saat ini? Saat ini yang sedang berjalan, jadi tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan memang beririsan ya. Saat ini ada beberapa tahapan yang sedang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah tahapan pencalonan tadi yang saya sampaikan, bahwa setelah partai politik menyampaikan pengajuan bakal calonnya, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon. Nah, tahapan ini itu dimulai tanggal 15 Mei lalu sampai dengan nanti berakhir di tanggal 23 Juni.
23 Juni, berarti akhir bulan ini ya? Iya. Habis. Nah, di waktu yang bersamaan juga berjalan tahapan daftar pemilih sementara. DPT? Ya, DPS. Sebelum menjadi daftar pemilih tetap. Jadi ada proses penyusunan daftar pemilih sementara. Ya, hasil perbaikan. Jadi kita untuk pemutakhiran data pemilih ya, ini tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan coklit dilakukan oleh Pantarlih kita, tugas Pantarlih, kemudian selesai direkap menjadi daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran. Nah, kemudian ketika selesai pemutakhiran masih berlanjut lagi gitu ya. Ada perbaikan meskipun setelah pemutakhiran, tapi kami tetap menerima masukan dari masyarakat ya. Tetap ada masyarakatnya. Jadi ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, tanggapan masyarakat, kemudian kita menyusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hasil perbaikan. Nah, cross check gitu ya, apa verifikasi itu ya? Di Plemoka, direkap hasil perbaikan, kita ada lagi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir seperti itu. Jadi akhir sampai nanti menuju penetapan DPT. Penetapan DPT. Untuk tingkat kabupaten kota ini nanti akan secara tahapannya dimulai tanggal 20 Juni sampai dengan 21 Juni. Jadi hanya 2 hari. Jadi mau dilaksanakan di tanggal 20 atau tanggal 21 tergantung masing-masing kabupaten kota. Tapi Kabupaten Malang insya Allah akan melaksanakan di tanggal 21 Juni untuk penyusunan DPT penetapannya. Nah itu Sobat Adiaksa semuanya. Kalau terkhusus untuk warga Kabupaten Malang. Jadi tahapan harus terdaftar DPT dulu sebelum memilih, jangan tiba-tiba datang ke TPS sedangkan data namanya belum ada. Jadi dipastikan untuk mengecek secara komprehensif, dicek kebenarannya apakah sudah terdaftar DPT apa itu bisa ngecek. Bisa. Jadi sekalian saya sampaikan ya bagi masyarakat karena hak pilih ini kan menjadi hak ya yang dilindungi oleh undang-undang, maka setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum di DPT. Caranya dengan masuk ya, cek dptonline.kpu.go.id. DPT online. Ya, cek DPT online. Cek DPT online langsung. Cek dptonline.kpu.go.id. Nah, dicatat ya, Tadi Aksa bisa dicek masing-masing apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Oh ya Bu, kebetulan ini saya juga mahasiswa di Malang dulunya sebelum menjadi PNS. Itu kalau orang luar, pekerja atau mahasiswa itu mau mencoblos di hari pencoblosan bisa, tapi domisilinya di luar daerah itu seperti apa? Bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Jadi sahabat Adiaksa ya. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan juga ini sekaligus sosialisasi bahwa siapapun bisa sepanjang memang sudah mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus kembali ke tempat asal tanpa harus kembali ke tempat asal. Jadi seperti tadi Mas aslinya misalnya saya ini sekarang Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan KTP-nya Kalimantan Selatan, kemudian kebetulan tugasnya di Malang. Nah karena pemungutan suara itu kan hari Rabu, nah saya tak mungkin kembali ke tempat asal, maka bisa menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Malang. Nah caranya bagaimana? Berarti harus ngurus terlebih dahulu pindah pilih. Kemana itu? Nah, pindah pilihnya bisa dibantu datang ke KPU atau misalnya kejauhan ke kantor KPU-nya. Misalnya di situ ke kantor panitia pemilihan kecamatan. Di kecamatan. Siap. Atau kalau misalnya kejauhan juga, misalnya di desa atau di kelurahan. Jadi di panitia ad hoc kita, badan ad hoc kita, misalnya datang ke kantor
atau panitia pemungutan suara yang di tingkat desa atau kelurahan bisa. Cukup nanti dengan bawa KTP, nanti bisa dibantu untuk dicek untuk diterbitkan surat pindah pilih. Langsung terbit di hari itu. Iya betul. Bisa. Jadi lebih mudah ya. Iya. Adik saya jangan golput lagi. Saya jujur nih, saya pernah golput dulu. Soalnya pas pertama kali saya tugas itu ada di Palembang. Siap. Pertama kali SK itu ke Palembang. Karena keterbatasan informasi. Iya. Waktu Pilpres saya nggak mungkin saya mau ke balik Jawa. Iya. Akhirnya saya golput ya. Padahal pemilihan presiden itu. Iya. Tapi jangan seperti itu ya. Seperti tadi yang saat ini sudah ada inovasi terbaru dari KPU. Jadi nggak perlu jauh-jauh, tinggal datang aja ke desa masing-masing atau ke kantor KPU. Bu, selama ini pernah ada kendala-kendala nggak Bu dalam tahapan-tahapan pemilu? Sejauh ini tahapan untuk khususnya Kabupaten Malang ya, saya merasakan bahwa tahapan berjalan dengan lancar karena memang support dari semua pihak ya, semua pihak yang terlibat di dalam pesta demokrasi nanti 2024 ini. Gitu. Jadi sejauh ini kendalanya itu bukan sesuatu yang sangat berarti lah. Seperti apa Bu kendalanya biasanya? Kalau dari pengalaman yang sebelumnya, jadi dari pemilu dan pemilihan, memang Kabupaten Malang itu ada kendala yang menjadi pemikiran yang memang juga harus segera dicarikan solusi terkait dengan ketersediaan gudang. Seperti itu. Jadi gudang untuk logistik ya. Gudang untuk logistik. Ya, untuk logistik pemilu. Seperti itu. Tahun 2019, pemilu 2019 bahwa KPU Kabupaten Malang dengan 8.409 TPS. 8.000? Ya, 8.409 TPS. Di Kabupaten Malang. Betul, di Kabupaten Malang. Dan pada waktu itu kita ketahui bersama pemilu pertama kali yang serentak ya, artinya memilih untuk eksekutif dan legislatif, ya kan? Ya, jadi pada waktu itu ada 5 jenis pemilihan, maksudnya 5 jenis surat suara. Maka logistiknya itu jumlah TPS secara kita dengan secara kasar saja, kasat mata, jumlah TPS dikalikan dengan jumlah kotak suara dalam satu TPS-nya. Jadi 5 jenis surat 5 jenis pemilihan ya surat suaranya kan ada 5, maka berarti 5 kotak. Dikalikan 8.409. Sangat banyak sekali Bu ya. Jadi butuh gudang yang luas. Tapi itu anggarannya dari pusat. Ya, kalau pemilu kan anggarannya dari APBN. Ya, seperti berarti itu. mencetak surat suara dari Jakarta dikirim ke sini gitu. Betul. Kalau untuk pencetakan surat suara itu dari beberapa rekanan ya vendor yang memang sudah kompeten itu yang kerjasama dengan KPU. Jadi kalau untuk cetak surat suara kebetulan KPU Kabupaten Malang dapat di Tambrina dekat di sini di Kepanjen gitu. Jadi daerah bisa mencetak sendiri Bu ya. Namun formatnya mungkin dari tetap dari pusat. Tetap secara kolektif. Jadi namanya itu konsolidasi ya, gitu kan. Terus kemudian baru rekanannya itu disebar di masing-masing mungkin yang terdekat dengan dengan KPU kabupaten kota itu. Nah Bu, kita kalau ngomongin pemilu ini kan sobat ADX juga sering banget kita dengar-dengar misalkan ada kerusuhan, justru malah harusnya yang jadi pesta demokrasi malah jadi pemisah antara warga gitu. Ada yang warga desa atau legislatif atau yang lain. Jadi harusnya kita memaknai pemilu itu sebagai pesta demokrasi, jatuhnya malah jadi pesta permusuhan seperti itu ya. Ya nggak Bu, ada kan kejadian kayak gitu kan. Tapi apa gimana Bu? Cara-cara buat antisipasi hal seperti itu. Iya, jadi sesuai dengan upaya dari KPU RI ya. Jadi ini sebenarnya bentuk sosialisasi, salah satu bentuk sosialisasi bahwa KPU RI melaksanakan kegiatan yaitu yang dinamakan Kirap Pemilu 2024. Kirap Pemilu 2024 dengan tema
mengangkat tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Oh, jadi mulai disosialisasikan seperti itu. Disosialisasikan bahwa ini namanya pesta demokrasi, maka sebenarnya semua pihak bisa terintegrasi, ya kan? Ini salah satu metode sosialisasi, bagaimana kita bisa menyatukan seluruh masyarakat, masyarakat, seluruh bagian gitu ya. Artinya yang tadi itu berbeda-beda gitu, karena memang sebenarnya Indonesia itu juga berangkat dari beragamnya perbedaan gitu kan. Itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, harapannya memang pemilu ini bisa menyatukan semua pihak, bahwa perbedaan pilihan itu memang bukan hal gitu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan untuk berkepanjangan seperti itu. Sobat Yesus sekalian ya, sebelum kita tuh jangan menganggap hal yang berbeda itu buruk. Justru bangsa ini kita lahir itu karena perbedaan. Kalau kita sama semua mah nggak ada seru ya. Jadi kalau pemilihan beda suara, beda ini nggak usah baper aja ya. Kita sesuai dengan koridor aja. Yang di bawah masih gontok-gontokan, ternyata yang di atas sudah selesai. Iya, itu benar sekali. Yang dibilang itu. Tapi efek dari misalkan ibu ada pemilihan kepala desa. Kabupaten Malang kan beberapa minggu yang lalu, waktu yang lalu sudah menyelenggarakan PKDes. Nah, ini bisa berdampak nggak sih Bu ke pemilihan yang lebih besar berikutnya? Kalau ditanya bisa nggak, semua kemungkinan ada. Tapi sejauh ini selesai dengan pelaksanaan pilkada itu tidak ada konflik yang tersisa ya. Artinya betul mungkin ada konflik tapi ternyata selesai gitu kan. Masih ya mudah-mudahan memang ke depan tidak ada gitu. Jadi tidak ada residu PKDes ini yang nanti akan berimbas pada pelaksanaan pemilu 2024 seperti itu. Amin. Kita semua mendoakan kepada jajaran KPU, semua elemen masyarakat supaya pemilu 2024 bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih sekali sudah share informasi yang sangat dengan waktu yang singkat ini. Saya juga terima kasih karena ini salah satu media kami untuk menyampaikan informasi. Jadi ini bagian dari sosialisasi. Kami diundang kejaksaan ya dengan podcastnya. Sekali lagi mungkin boleh izin saya tumpang ya. Jadi kepada Sobat Adiaksa, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 hadir di TPS untuk menunaikan hak pilih kita. Seperti itu, dengan cara pastikan tidak lupa membawa KTP elektronik seperti itu. KTP ya, bukan SIM. Gitu. Ya, jangan golput pokoknya itu ya, seperti ya. Mungkin itu dari saya Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga. Sampai ketemu di lain kesempatan Sobat Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.